Bagian sini, Pak. Ya, bagian sini Pak Sukarji. Dan bagian sana. Silakan Pak Karji. Maaf, ini tadi tolong sebutkan nama dan asal gereja ya, Pak Karji. Sebutkan nama dan asal gereja. Tadi Pak Fajar dari mana Pak Fajar? JKI. Oh ya, Fajar Nur Setiawan dari JKI. Silakan Pak Karji. Ya, nama saya Sukarji dari DKJW Suwaru. Saya tidak bertanya, mohon dijelaskan 1 Petrus 4 ayat 17. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Tolong sebutkan namanya dan asal gerejanya. Ada? Berdiri? Saya benar dari GPDI Arkitektur Muri Dampit mau menanyakan beberapa waktu yang lalu kan sering sekali di YouTube itu dikisahkan bahwa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan pada konsili Nisea tahun 325. Bagaimana menurut pandangan Kak Elia yang sebenarnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, termin 1 sudah selesai. Mohon Kak Elia bisa dijawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana kiat-kiat bagi kita untuk menyadarkan anak-anak muda, kemudian agar mereka mau mengerti dan belajar tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan ketika pertama sekali menciptakan langit dan bumi dan manusia, lembaga yang paling pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah keluarga. Adam, Hawa, lalu anak-anaknya. Dan Tuhan mengasihi sebuah keluarga. Maka sebagaimana Tuhan mengasihi sebuah keluarga, maka keluarga pun harus mengasihi Allah. Bagaimana caranya keluarga mengasihi Allah? Ya dengan saling mengerti, saling memahami satu dengan yang lain. Adalah baik kalau orang tua sadar bahwa anak-anaknya sedang jauh dari Tuhan. Tetapi bagaimana caranya agar anak-anak itu mau mengerti Tuhan? Yang pertama itu melalui doa. Kita harus mendoakan dan menyerahkan mereka tanpa kedaulatan Tuhan. Gak mungkin anak itu bisa berubah. Maka kita perlu mendoakan mereka sebagai tanda apakah kita benar-benar sungguh peduli kepada mereka. Doa itu sederhana, tapi kesetiaan itu, konsistensi itu sulit sebagai tanda kesetiaan. Makanya dikatakan doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati apabila didoakan itu besar kuasanya. Maka kita menyerahkan mereka dulu kepada Tuhan. Itu pihak Tuhan yang akan menjawab. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yang memberi mereka pengajaran. Laki-laki itu sebagai imam dari keluarga. Maka kalau kita mau anak-anak kita mengerti, kita juga harus mengerti. Misalnya ketika Anda makan, Anda ngobrol, apapun itu, melalui hidupmu harus beritahu ajaran itu. Karena dogma itu tentang hidup. Allah adalah kasih, Allah adalah penyayang. Tahu dari mana kita Allah adalah kasih kalau Yesus tidak mengasihi? Kita tahu mana Allah itu berbelas kasih kalau Yesus tidak mengasihi semua orang. Jadi dari hal itu kita mengajarkan mereka. Lalu caranya seperti itu. Tapi memang membuat mereka tertarik untuk hal-hal seperti itu sulit. Karena mereka sudah punya dunianya sendiri yang melalui smartphone tadi. Mereka bisa mengakses banyak hal. Mereka bisa mengakses banyak situs untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Tapi keinginan itu timbul dari mana? Dari hati. Maka anak muda pun seperti yang saya katakan tadi, itu perlu untuk memeriksa hatinya. Dia sedang mendatangkan dirinya kepada Tuhan atau tidak. Jadi yang perlu orang tua lakukan itu adalah mereka perlu mendoakan anak itu, lalu kemudian mengajari mereka. Kalau mereka sudah diajari, sudah didoakan tetap masih seperti itu, selanjutnya berikan keputusan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi jangan pernah lelah dalam usahamu, jangan pernah putus asa dalam jerih payahmu. Karena kasih pula yang membuatmu untuk tidak putus asa mengasihi mereka. Sebagaimana Tuhan tidak pernah putus asa mengasihi kita dengan memberikan pengampunannya dan kesetiaannya, maka kita juga demikian kepada anak-anak kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah dikasihi dengan setia, maka anak-anak kita juga dikasihi dengan setia. Allah menegur, kita pun perlu menegur.
Allah menegur anak-anaknya, kita perlu menegur anak-anak. Allah mengasihi anak-anaknya, kita perlu mengasihi anak-anak. Tapi semuanya tentang bagaimana caranya, itu tergantung bagaimana sikap anak. Hanya kamu yang tahu seperti apa anakmu. Kamu yang mengerti dia seperti apa, sehingga Anda bisa mengerti bagaimana memperlakukan dia. Yaitu sekali lagi minta doa dari Tuhan untuk bisa memperlakukan itu. Itu sebuah proses, itu nggak ada materinya, kiat-kiat ini. Karena manusia itu beda-beda. Ya, cara Tuhan memperlakukan Paulus dan Tuhan memperlakukan Petrus itu beda. Cara Tuhan ngomong ke Yohanes dan cara Tuhan ngomong ke Filipus itu beda. Cara Tuhan ngomong ke Petrus dengan cara Tuhan ngomong ke Andreas itu beda. Karena Tuhan mengenali murid-muridnya. Maka anak-anak itu harus dikenali agar kita tahu bagaimana memperlakukan mereka. Itu ya Pak? Yang kedua, tadi tentang apa tadi? Petrus 4 ayat 17. Surat Rasul Petrus yang pasal keempat ayat yang ke-17. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik. Ya, penghakiman itu sudah dimulai dari gereja. Ketika kita salah, kita ditegur. Dosa itu dihakimi. Dihakiminya itu dikasih tahu bahwa dosa ini salah. Jadi kalau orang bilang menghakimi itu nggak boleh, itu keliru. Menghakimi itu boleh, tapi hakimi dosanya, bukan orangnya. Nyatakan dosanya, tapi jangan permalukan orangnya. Lebih baik dosa kita dipermalukan daripada kita yang nanti dipermalukan di hari pengadilan. Ketika kita ngomong berzina itu salah, kemudian apalagi berbohong itu nggak baik, kita sedang memperlakukan dosanya kan? Kita sedang menghakimi dosa itu salah, dosa itu tidak benar. Dan gereja memberitahu penghakiman itu. Iri hati itu nggak boleh, sombong itu nggak boleh. Kita sedang memberikan penghakiman terhadap dosa itu. Tapi Paulus mengatakan hakimilah dengan adil. Yang nggak boleh kamu hakimi itu nasibnya. Oh, dia pasti ke neraka, pasti ke surga. Itu nggak boleh, karena hanya Tuhan yang memastikan itu. Tapi setiap kesalahan harus dengan tegas dinyatakan. Dan orang yang sedang melakukan kesalahan itu harus dengan rela menerima bahwa itu adalah kesalahan. Seperti Petrus, engkau akan menyangkal aku. Petrus menerima dengan rela bahwa dia memang menyangkal Yesus. Apakah dia membenci Yesus ketika Yesus menghakimi dia dengan mengatakan bahwa dia akan menyangkal Tuhan? Tidak. Jadi penghakiman itu memang sudah dimulai dari rumah Tuhan. Ya dari mana? Dari gereja. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja melalui para hambanya. Kita mengerti apa dosa. Kita terhakimi. Ketika hamba Tuhan mengatakan berbohong itu dosa, maka saya yang berbohong sedang dihakimi. Itu penghakiman yang adil berdasarkan firman Tuhan. Jadi betul, penghakiman itu sudah dimulai dari rumah Tuhan. Tapi pengadilan penghakiman yang benar, penghakiman yang setia, itu kelak ketika Yesus datang sebagai Raja. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Kalau kita saja sudah dihakimi di rumah Tuhan, apalagi mereka yang menolak Injil, kata Paulus, kata Petrus. Kalau kita saja dihakimi, kita orang percaya dihakimi di rumah Tuhan, bagaimana pula dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil? Jadi saya dilema kadang sebagai apolog. Ya, saya juga nggak layak mengatakan saya apologet ya. Tapi
Ketika kita mengatakan sesuatu dan itu bertentangan dengan apa yang dia yakini, mutlak, misalnya salah, lalu dia bilang janganlah menghakimi. Sekarang menegur dengan menghakimi itu disamai. Padahal Tuhan di kitab Wahyu berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi ketika Tuhan menghajar dan menegur kita, Tuhan sedang mengasihi kita. Kalau Tuhan menghajar kita, kamu salah, rela terima bahwa kita salah. Ketika Tuhan menegur kita, kamu gak benar, kita harus rela menerima bahwa kita ini sedang gak benar. Kita harus rela mengakui, oh ternyata aku gak rohani, ternyata aku salah, ternyata aku keliru. Jangan buat kongregasi yang tidak berdasarkan kebenaran. Ya? Jadi penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, melalui gereja Anda masing-masing. Ketika hamba Tuhannya berkhotbah, makanya Bapak Ibu, gereja itu harus memberitahu dosa. Gereja itu berdiri pada hari kapan? Pentakosta. Yang turun pada hari Pentakosta itu apa? Roh Kudus. Tugas Roh Kudus kata Yesus apa? Menginsafkan dunia akan. Jadi gereja yang ada Roh Kudusnya adalah gereja yang memberitahu dosa. Dengan demikian Roh Kudus itu sedang menghakimi kita melalui para hambanya, bahwa saya salah, saya kotor, saya berdosa, saya bejat. Yaitu melalui suara Tuhan. Makanya kalau suka dengar-dengar kemakmuran, hati-hati. Yang benar itu adalah kita ditegur, karena Tuhan mengasihi dengan teguran. Saya yang suka melenceng, saya yang suka berdosa ini malah mau dinina-nina boboin, ya datang aja kepada dukun. Kalau mau disenengin, kalau mau dia, soalnya dukun itu pasti nyenengin kamu. Oh, pasti emas 5 kilo tahun depan, tapi kasih uang kan? Ya. Jadi memang penghakiman dimulai dari sekarang, dari dulu. Itu buktinya mana? Nanti jawaban pertanyaan ketiga. Konsili itu adalah bukti penghakiman dari rumah Tuhan. Kenapa? Kenapa Athanasius melawan Arius di konsili Nikea? Karena kebenaran gereja adalah dari Athanasius. Maka dia menghakimi, mengatakan bahwa Arius kamu sesat. Bahkan Nikolaus menampar Arius. Menampar loh. Ini belum sampai menampar. Nah, kalau hari ini ada orang menampar, pasti bilang menghakimi. Pasti dibilang hamba Tuhan gak benar. Berani bilang Athanasius gak benar? Berani bilang Cornelius tidak benar? Nikolaus? Nah, ayo. Karena yang diperjuangkan itu kebenaran. Kalau Kristus sampai menderita demi kebenaran, maka para rasul menghayati itu demi kebenaran. Tapi bukan membunuh juga, menegur dalam kasih. Ada tarafnya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Ya. Nah, yang ketiga tadi pertanyaan tentang Yesus Tuhan baru diangkat. Aduh, saya pilih aja lah, saya pendek soalnya. Yesus itu Tuhan baru diangkat pada konsili Nikea pada tahun 325. Tahun 325 itu konsili Nikea. Itu adalah konsili Athanasius melawan Arius. Jadi dulu ada bidat sesat namanya Arius. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia saja. Lalu Athanasius bilang, no, dia adalah Tuhan. Waktu itu semua orang berpihak kepada Arius. Lalu semua orang bilang, wahai Nikolaus, mengapa engkau masih berani? Seluruh dunia melawan engkau. Lalu Athanasius mengatakan, jikalau seluruh dunia melawan aku akan melawan seluruh dunia. Dan akhirnya ketika Kaisar Konstantinus Agung, anaknya Ratu Helena, mengadakan konsili di Nikea, akhirnya dirumuskanlah oleh hikmat Roh Kudus bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan baru diangkat jadi Tuhan. Buktinya apa? Lukas 2 ayat 11. Ada yang bisa buka? Lukas 2 ayat 11.
Biar semua orang lihat. Tadi saya dibilang ngarang. Lukas 2 ayat yang ke-11. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kah ya Tuhan Engkau membalaskan darah kami? Ya. Ini ayat 11. Ini belum ada konsili loh. Ini dia baru lahir. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Oh, salah baca. Siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Di kota? Dia lahir itu Tuhan gak? Dia baru lahir aja udah dibilang Tuhan. Kok baru diangkat di konsili? Lahir tahun berapa Yesus? Tahun 5 sebelum Masehi. Boro-boro 325. Tahun 5 aja dia udah lahir. Udah disebut tuh. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Apakah ini kata Yesus tentang dirinya? Yang ada mengatakan, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Saya siap murtad. Yang dengar itu harus murtad. Kamu menyebut aku guru dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia memang menyebut dirinya Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Yunani adalah Kyrie atau Kurios, bentuk lainnya. Kata Tuhan itu yang Kurios, makanya dikatakan eleisonimas ya Theos atau eleisonimas ya Kurios ya Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tuhan kasihan, Tuhan kasihan. Eleisonimas, kasihanlah kami. Yesus itu Tuhan. Bukti bahwa dia Tuhan yang paling kuat itu apa? Selain daripada ini semua, dia hidup. Kalau dia hanya manusia biasa, siapa yang seperti dia hidup? Gak ada kan? Kalau dia bukan Allah sang hidup itu, gak mungkin dia bisa hidup. Disaksikan 500 orang dia hidup, bukan dongeng. Ya, jadi Yesus adalah Tuhan. Konsili Nikea itu hanya menegaskan kembali bahwa Yesus memang adalah Tuhan berdasarkan pengajaran kitab suci. Karena pada waktu itu ada bidat Arius yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka pada tahun itu dirumuskanlah pengakuan iman Nikea. Aku percaya pada sekolah itu lebih panjang daripada pengakuan iman Rasuli. Dan disitulah ditegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah dari Allah yang sejati. Allah dari Allah yang sejati, diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Nah, itu menegaskan keilahian dan ketuhanan Yesus, bukan membuat Yesus jadi Tuhan. Karena Yesus pada dasarnya sudah Tuhan. Maka ketika bidat itu datang mengatakan Yesus bukan Tuhan, maka ditegaskan kembali Yesus adalah Tuhan. Jelas ya? Ya. Baik, kita buka termin yang kedua, 3 pertanyaan. Silakan di tengah, 1, 2, satu lagi dari sini ke belakang. Baik, silakan Bapak yang di tengah, tolong mic-nya disebutkan nama, kemudian asal gerejanya, lalu sebelah kiri sana, kemudian yang belakang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Margo Mukti dari GKJW Jemaat Amal Kadek. Saya ingin bertanya tentang firman Tuhan yang terhilang di dalam terbitan LAI. Ini berasal dari terbitan ILT 3, di mana firman Tuhan tersebut terambil di dalam Lukas 9 ayat yang ke-56. Dari terbitan LAI mengatakan lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tetapi di dalam terbitan ILT 3 Indonesian Literal Translation 3, di situ menyebutkan sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya, dan itu hilang, Pak. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, yang kedua dari sebelah
Sebutkan nama dan satu tulisan. Tadi Pak siapa Pak? Tadi Pak Marco Bukti. Baik. Salam, perkenalkan nama saya Jeremias dari GPDI David. Saya minta tolong untuk Kak Elia. Di dalam gereja itu kan ada pendeta. Pendeta itu kan bapak. Artinya seseorang yang diutus Tuhan untuk mendidik kami. Namun pada seandainya bahwa pendeta itu menjalankan setiap saat dia diminta, dia berusaha untuk melakukan firman Tuhan bahwa kita menjalankan begini sesuai firman Tuhan. Tapi pada dasarnya kenyataannya tidak sesuai firman Tuhan. Tetapi dengan segala otoriter dipaksa harus melakukan. Nah, itu apakah itu salah atau tidak? Yang kedua, kami sebagai jemaat kadang-kadang dengan sedikit kepintaran dan berlikit itu kami sosok pintar juga. Gitu. Sehingga kemiskinan antara pendeta dengan jemaat itu kadang-kadang tidak nyambung gitu loh. Apakah yang salah itu dari sistemnya atau bagaimana mau penjelasan itu? Terima kasih. Salam. Terima kasih Jerry. Bibian Iqbal Dampir. Yang belakang ujung angkat tangan berdiri, bisa berdiri. Tolong mic-nya sebutkan nama dan asal gerejanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Riri dari GPDI Tanggung Turen. Saya akan membacakan sebuah ayat di Lukas 14 ayat yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke sebuah jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, kita juga seringkali mendengar khotbah firman Tuhan, ya. Kemudian juga sering baca artikel rohani di mana-mana. Itu kita sering mendengar bahwa Tuhan itu tidak pernah memaksa. Tetapi kalau kita tahu ayat seperti ini, sebenarnya Tuhan itu memaksa atau tidak memaksa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan. Silakan Kak Elia bisa menjawab. Oke. Yang pertama tadi tentang apa? Lukas 9 ayat 56 yang masalah tambahan itu. Sebenarnya itu adalah perbedaan naskah yang digunakan di dalam terjemahan-terjemahan tertentu. Jadi naskah-naskah kuno itu banyak. Misalnya salinannya Textus Receptus, Westphal, naskah-naskah Bizantin, dan banyak naskah. Dan kadang seperti misalnya Johannekuma itu dibuat buka kurungnya untuk menandakan bahwa ini ada dalam kodeks tertentu tapi tidak ada di kodeks yang lain. Nah, kodeks itu sendiri adalah kumpulan dari banyak manuskrip. Dan manuskrip ini diberi nama-nama tertentu. Misalnya manuskrip ini dikumpulkan jadi kodeks, dan kodeks ini diberi nama-nama tertentu. Vatikanus, Sinaiticus, dan macam-macam. Nah, terjemahan-terjemahan yang Bapak maksud tadi itu menggunakan varian atau menggunakan naskah Yunani yang berbeda. Nah, sehingga ada yang membuat naskah pendek, ada yang membuat naskah yang panjang. Yang naskah pendek cuma sedikit saja, yang panjang itu diberi buka kurung. Nah, apakah itu pemalsuan? Tidak. Itu adalah penambahan untuk menjelaskan maksud sebelumnya apa. Seperti doa Bapa Kami. Kenapa teman-teman Katolik tidak menggunakan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan? Karena mereka tidak menggunakan naskah yang isinya ada seperti itu. Tapi kita menggunakan naskah yang isinya ada seperti itu. Makanya dibuat buka kurung.
Kalau di Alkitab dibuat buka kurung artinya ada di naskah tertentu tapi tidak ada di naskah lain. Tapi apakah artinya itu palsu? Tidak. Itu hanya menjelaskan makna rohani dari ayat sebelumnya. Ini saya bacakan ya. Kalau yang versi pendeknya, versi pendek yang paling pendek itu, yang tidak memuat keterangan sebelumnya itu adalah naskah yang tua. Dikatakan begini, lalu Yesus berpaling dan menegur mereka, kemudian mereka pergi ke desa lain. Itu dipakai oleh edisi baru. Ya, nah itu terjemahannya mengikuti naskah Alexandria. Sedangkan versi panjangnya dikatakan begini, lalu Yesus berpaling dan menegur mereka dan berkata, kamu tidak tahu roh apa yang menguasai kamu, sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan nyawa manusia, melainkan untuk menyelamatkan. Lalu mereka pergi ke desa lain. Dalam Alkitab Lama dan juga dalam KJV itu dimasukkan naskah yang tua. Dan ini dasarnya dari naskah apa? Ini datang dari Textus Receptus dan naskah Bizantin. Jadi itu terjemahan itu yang berbeda itu karena dia mengambil naskah yang berbeda. Tapi itu saling mengonfirmasi. Bukan tanda bahwa ideologinya salah, tapi yang pendek di naskah Alexandria tadi dijelasin lebih lengkap di naskah di naskah Textus Receptus. Karena yang tertua adalah Alexandria, yang kemudian adalah Textus Receptus atau Receipt Text. Jadi penjelasannya begitu. Itu bukan suatu hal yang salah, karena semua naskah kuno punya hal seperti itu. Jadi catatan-catatan kaki kecil untuk menjelaskan makna dan konteksnya dari ayat seperti itu. Bukan hanya di ayat itu, banyak ayat Alkitab lain yang punya masalah seperti ini. Tapi itu tidak pernah kita perdebatkan. Gitu ya? Ya, yang kedua. Jadi saudara Jerry tadi seorang gembala atau khotbah itu senantiasa berharap apa yang disampaikan itu dilakukan oleh jemaatnya. Tapi sisi yang lain seorang gembala tidak melakukan. Begitu jadi ya. Begitu kira-kira ya. Coba itu ada mic. Ini kadang-kadang jemaat itu juga kadang-kadang mungkin karena kelebihan kita jadi salah ngomong, terus akhirnya antara kemistrian dengan pendeta dan jemaat juga pernah menyatu gitu loh. Nah, mohon solusi dari Pak Kairia untuk bagaimana caranya supaya antara jemaat dengan pendeta ini bisa menyatu ke depan, sehingga jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan itu bisa tambah banyak gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, kebetulan beritanya di sebelahnya ini. Silakan. Ya. Oh ya, benar atau salah sih? Ya, masalah itu sebenarnya semua tergantung koreksi diri masing-masing aja. Ya, tugas hamba Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau, yang ideal kita. Jangan pikir hamba Tuhan itu sempurna. Hamba Tuhan itu pasti lebih bercacat lalu begitu